A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Hadirin muslimin yang berbahagia, berikut ini akan saya sampaikan hadis arba'in, hadis yang ke-37 mengenai motivasi dalam mengerjakan berbagai kebaikan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati wassayiat summa bayyana dzalik wa man hamma bihasanatin walam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asra hasanat ila sab'i mi'ati dhi'fi ila at'afin kasirah wa in hamma bisyai'atin walam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu syai'atan wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihihima bihadihil huruf. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya tabaraka wa ta'ala. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menulis berbagai kebaikan dan kesalahan, kemudian menjelaskan hal tersebut. Barang siapa berniat berbuat kebaikan lalu dia tidak mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat berbuat kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai 10 kebaikan sampai 700 kali lipat hingga berlipat-lipat banyaknya. Barang siapa berniat berbuat kesalahan tetapi ia tidak mengerjakannya, maka Allah akan menulisnya di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan jika ia berniat berbuat kesalahan lalu ia mengerjakannya, maka Allah akan menulisnya sebagai satu kesalahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih keduanya dengan redaksi seperti ini. Demikian telah saya sampaikan hadis arba'in, hadis yang ke-37 mengenai motivasi dalam mengerjakan berbagai kebaikan. Di sini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menulis berbagai kebaikan dan kesalahan, kemudian menjelaskan hal tersebut. Jadi saat kita di hari kiamat itu, kesalahan-kesalahan kita itu ditunjukkan, dan kebaikan-kebaikan itu kita itu ditunjukkan oleh Allah. Oh, ini loh kebaikanmu, ini pula kesalahan-kesalahanmu saat di dunia.
semuanya, bagi yang kecil maupun yang besar, semua ditunjukkan oleh Allah. Kebaikan-kebaikan kita dan dosa-dosa kita itu semua ditunjukkan oleh Allah. Tidak ada yang meleset satupun. Kemudian barang siapa berniat berbuat kebaikan lalu dia mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Jadi dia sudah berniat, dia berniat mau menyenangkan orang dengan cara mau beri uang, kemudian dia kerjakan niatnya itu. Jadi jauh hari dia sudah berniat menolong orang itu jauh hari, dan pas hanya hari bertemu orang itu dia langsung memberikan uang. Jadi sudah diniatkan kemudian dilakukan, maka itu disebut suatu kebaikan yang sempurna oleh Allah. Kemudian jika ia berniat berbuat kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai 10 kebaikan. Jadi contohnya tadi mau niat memberi uang, kemudian dia lakukan, maka Allah menyebutnya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan kebaikan yang sempurna itu oleh Allah ditulis 10 kebaikan sampai 700 kali lipat hingga berlipat-lipat banyaknya. Itu haknya Allah. Itu dikembalikan kepada hatinya. Niatnya, hatinya benar-benar tulus, ikhlas. Ikhlas ini dikaitkan dengan ikhlasnya. Berapa persen kadar ikhlasnya saat dia melakukan kebaikan itu. Dan tingkat kegunaan saat dia memberi oleh orang itu juga dihitung berapa persen. Tingkat guna dari orang yang menerimanya itu oleh Allah diganjar 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Jadi yang tahu hanya Allah. Minim itu diberi kebaikan 10 kebaikan oleh Allah. Tapi banyaknya itu kita tidak tahu, karena di sini disebutkan sampai 700 kali lipat hingga berlipat-lipat banyaknya. Jadi ini kembali kepada tingkat keikhlasannya. Ada yang cuma 1% ikhlasnya, 10%, 50%, 100%. Ya itu maksimalnya ini disebutkan sampai 700 kali lipat hingga berlipat-lipat banyaknya. Ini hanya Allah yang tahu tingkat keikhlasan dari seseorang yang berbuat kebaikan itu. Ganjarannya orang ikhlas. Makanya kita melakukan kebaikan itu dengan ikhlas, karena hanya ikhlas itu yang diterima. Kalau tidak dengan ikhlas, maka itu kebaikan itu tidak bernilai pahala. Tidak bernilai pahala. Dan tingkat keikhlasan itu ada tingkatannya. Ada tingkatan rendah, sedang, sampai maksimal penuh. Yang penuh itu Allah mengganjarnya 700 kali lipat hingga berlipat-lipat banyaknya. Kemudian barang siapa berniat berbuat kesalahan tetapi ia tidak mengerjakannya, maka Allah akan menulisnya di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Jadi contohnya dia itu mau mencuri, berniat sudah. Jauh hari dia berniat mencuri rumah seseorang yang kaya itu. Kemudian ia batal, ia tidak jadi, karena ia mendapat petunjuk dari Allah. Buat apa saya mencuri? Mending saya bekerja saja, walaupun dapat gaji kecil, tapi ini ridhonya Allah, memang sudah takdirnya seperti ini. Jadi dia batal melakukan pencurian, melakukan dosa, maka oleh Allah itu disebut sebagai kebaikan yang sempurna. Jadi niat berbuat jahat
kemudian batal tidak jadi melakukan itu, disebut kebaikan yang sempurna. Mendapat pahala ini. Kemudian dan jika ia berniat berbuat kesalahan lalu ia mengerjakannya, maka Allah hanya akan menulisnya sebagai satu kesalahan. Jadi ada seorang berniat mencuri, seperti tadi contohnya mencuri di rumah seseorang. Kemudian ternyata dia tetap melakukan pencurian itu, maka oleh Allah dia ditulis sebagai satu kesalahan. Demikian penjelasan dari saya. Jadi kita sebagai hamba Allah yang baik itu kita bersyukur bahwa kalau kita berbuat kebaikan maka dihitung 10 kebaikan. Tetapi kalau kita melakukan dosa itu hanya ditulis satu kesalahan saja. Berarti kita benar-benar dicintai oleh Allah. Sebagai hamba Allah, kita itu benar-benar diberi kenikmatan oleh Allah. Karena kalau kita berbuat kesalahan, maka cuma dihitung satu kesalahan. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, maka Allah, satu kebaikan, maka Allah menulisnya sebagai pahala 10 kebaikan. Demikian penjelasan dari saya. Kemudian ini ada Imam An-Nawawi berkata, perhatikanlah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kamu sekalian, betapa agungnya kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta perhatikanlah lafaz-lafaz hadis ini. Sabda beliau di sisinya adalah isyarat tentang perhatian Allah terhadap kebaikan. Sabda beliau sempurna adalah sebagai penguat dari perhatian Allah terhadap kebaikan, dan pada kesalahan yang diinginkan kemudian ditinggalkan, beliau bersabda, Allah menulis di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Beliau menguatkan dengan kata sempurna. Adapun jika ia mengerjakan kesalahan, maka Allah menulisnya sebagai satu kesalahan. Beliau menguatkan jumlahnya yang sedikit dengan kata satu dan tidak menguatkannya dengan kata sempurna. Segala puji dan karunia hanyalah milik Allah. Kita tidak akan mampu menghitung pujian atasnya. Demikian perkataan dari Imam An-Nawawi sebagai penulis kitab hadis Arba'in ini, yaitu Imam An-Nawawi, seorang ulama besar pada zamannya, yang mana beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berjumlah 40-an. Maka itu dia menyebut hadis Arba'in, hadis 40. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.